Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil final project subsensor kami dengan judul Deteksi Penyakit Parkinson Melalui Suara dengan metode Machine Learning, SVM, SVM plus Mod, dan SVM plus Grid Search CV. Kami kelompok 2 beranggotakan Dinda Alhuma Manajmi, Muhammad Rafi Yudhistira, dan Raihan Fala Rabbani. Dengan dosen pengampu, Insinyur Nazrul Effendi STMT PhD IPM, dan asisten dosen Mas Gilang Kismo Aji. Adapun yang melatar belakangi kami dalam penyusunan proyek ini ialah penyakit Parkinson adalah penyakit gangguan saraf degeneratif yang menyebabkan penurunan kadar dopamin. Sehingga hal ini menyebabkan masalah pergerakan seperti tremor dan kekakuan. Penyakit ini juga mempengaruhi cara bicara, menyebabkan kesulitan berbicara, suara lebih pelan, dan nada suara yang monoton. Selain itu, penderita Parkinson bisa mengalami masalah kognitif, perubahan suasana hati, dan risiko demensia yang lebih tinggi. Diagnosis Parkinson biasanya dilakukan oleh dokter yang memeriksa riwayat kesehatan pasien dengan mengamati gerakan mereka. Karena tidak ada tes laboratorium yang pasti untuk mendiagnosis Parkinson, maka diagnosis lebih maka diagnosis sering sulit, terutama pada tahap awal ketika gejala motorik belum parah. Pemantauan perkembangan penyakit ini memerlukan kunjungan berulang kali ke klinik. Oleh karena itu, sebuah metode screening yang efektif dan tidak memerlukan kunjungan ke klinik akan sangat membantu, karena pasien Parkinson memiliki ciri-ciri vokal yang khas. Rekaman suara bisa menjadi alat diagnosis yang berguna dan non-invasif. Jika algoritma machine learning bisa diterapkan pada rekaman suara untuk mendiagnosis Parkinson dengan akurat, ini bisa menjadi langkah awal yang efektif sebelum pasien memeriksakan diri kepada dokter. Kemudian, dataset yang kami gunakan berupa rekaman suara pasien dengan format .waf. Kemudian, file demografi berisi ID sampel, usia peserta, jenis kelamin, dan label HC, yakni kontrol sehat, atau PWPD, yakni pasien dengan penyakit Parkinson. ID sampel digunakan untuk menghubungkan data ini dengan rekaman suara, PDAH, dan HCAH. Adapun kami lampirkan tautan yang kami gunakan dalam mengambil dataset ini. Oke, baik. Lalu yang berikutnya adalah metode machine learning yang kami gunakan dalam final project ini. Yang pertama yang kami gunakan adalah SVM atau Support Vector Machine. Support Vector Machine atau SVM merupakan metode machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasi dan regresi. Dalam pemodelan klasifikasi dan regresi, SVM seringkali digunakan untuk mencari hyperlink yang memisahkan data dari dua kelas dengan margin maksimal. Pada project kali ini kami mempunyai dua data yang berbeda, yaitu adalah data dari pasien uh, Parkinson dan juga data dari individu yang normal. SPM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non linear. Pada final project software ini SPM digunakan untuk melakukan klasifikasi apakah suara yang diberikan berasal dari pasien Parkinson atau individu yang sehat. Lalu metode yang kedua adalah SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique adalah teknik machine learning yang digunakan untuk menangani masalah ketidakseimbangan kelas dalam data. SMOT bekerja dengan menghasilkan sampel sintetik untuk kelas minoritas. Untuk setiap sampel kelas minoritas, SMOT memilih sampel tetangga terdekat. Sampel ini kemudian dihasilkan dengan mengambil titik pada garis antara sampel asli dan tetangga terdekatnya. Sampel sintetis yang dihasilkan ditambahkan ke dalam dataset asli sehingga kelas minoritas menjadi lebih seimbang dengan kelas mayoritas. Pada project kami kali ini, terdapat dua data yang memiliki jumlah yang berbeda, sehingga perlu dilakukan metode SMOT untuk menyamaratakan dan mengseimbangkan kelas antar dua data tersebut, yaitu antara suara pasien Parkinson dengan suara dari individu yang sehat.
Lalu yang ketiga adalah grid search CV. Grid search CV merupakan metode hyperparameter tuning yang memungkinkan untuk melakukan pemindaian pada sejumlah hyperparameter yang dipilih. Dalam grid search CV, sejumlah kombinasi hyperparameter akan diterapkan pada model dan performa dari setiap kombinasi akan dievaluasi menggunakan cross validation. Kombinasi hyperparameter dengan performa terbaik akan dipilih sebagai hyperparameter terbaik untuk model. Pada software kami kali ini, Visual CV digunakan untuk melakukan optimalisasi terhadap hyperparameter dari model SVM yang telah dilatih dengan menggunakan dataset yang tersedia. Lalu untuk variable input dan outputnya, untuk variable inputnya kami memiliki rekaman suara yang dimana input akan diolah dengan menggunakan beberapa fitur, kemudian dilakukan visualisasi data yang akan dijelaskan setelah ini. Lalu untuk outputnya kami adalah 1 sebagai terdeteksi Parkinson dan 0 sebagai tidak terdeteksi Parkinson. Lalu untuk fitur-fitur yang kami gunakan dalam software kali ini adalah ada 5 fitur, yaitu adalah yang pertama MFCC atau Mel Frequency Spectral Coefficients yang merepresentasikan ciri-ciri frekuensi dan energi dari sinyal suara dengan cara yang lebih sesuai dengan persepsi pendengar manusia. Ini sering digunakan dalam aplikasi pengenalan suara atau voice recognition seperti pengenalan ucapan dan identifikasi pembicara. Yang kedua adalah Zero Crossing Rate atau ZCR yang merupakan metrik yang menghitung seberapa sering sinyal audio melintas sumbu nol dalam satu periode waktu tertentu. Zero crossing rate sering digunakan untuk mengekstrak informasi tentang kekerasan atau kekasaran sinyal audio. Yang ketiga adalah spectral centroid, yaitu titik pusat massa spektrum frekuensi dari sinyal audio. Dalam istilah sederhana, ini adalah rata-rata frekuensi dari sinyal audio yang dapat memberikan indikasi tentang di mana pusat energi frekuensi berada dalam sinyal tersebut. Yang keempat ada spectral roll-off, di mana sejumlah persentase tertentu dari energi spektral suatu sinyal berada di bawahnya. Roll-off point dapat memberikan informasi tentang distribusi energi frekuensi di dalam sinyal audio. Yang terakhir adalah chroma STFT atau chroma short term Fourier transform yang merupakan representasi fitur yang menyatakan distribusi energi frekuensi relatif dalam oktav yang telah diubah ke skala log. Chroma STFT sering digunakan dalam analisis musik untuk mengekstrak informasi tentang harmoni dan tonalitas. Lanjut, Mas. Baik, selanjutnya adalah eh, hasil dan pembahasan. Pertama, kita akan masuk ke visualisasi data, di mana bagian kiri merupakan visualisasi data untuk pasien dengan penyakit Parkinson, sedangkan yang kanan adalah dengan tidak dengan penyakit Parkinson atau pasien dalam keadaan yang normal. Nah, untuk yang atas sendiri itu merupakan bentuk gelombang, di mana kita bisa melihat dengan jelas bahwa bentuk gelombang pasien dengan penyakit Parkinson itu rata di semua nilai, sedangkan untuk pasien normal itu layaknya orang normal pada biasanya. Nah, kemudian untuk MFCC-nya juga kita bisa melihat perbedaan di warnanya, terutama di bagian bawah-bawah tersebut. Kemudian kita dapat melihat dalam MFCC min, di mana rata-ratanya itu dapat kita lihat juga dari warna yang sangat berbeda signifikan dari Parkinson dan juga orang normal. Kemudian untuk zero crossing rate juga, yaitu CSR-nya, Z ZCR-nya itu juga memiliki grafik yang berbeda ketika dibandingkan orang dengan penyakit Parkinson dan juga orang yang normal. Nah, kemudian untuk eh, yang sebelah kanannya juga itu terdapat perbedaan data, yaitu di spektral centroidnya. Nah, oke. Kita masuk ke kode yang pertama, yaitu kita menggunakan model SVM tanpa menggunakan teknik oversampling ataupun teknik yang lainnya. Jadi murni menggunakan SVM saja. Nah, kemudian dari
machine learning yang kita jalankan didapatkan akurasi sebesar 0,53, ya ini di atas 0,5 tetapi masih sangat kurang karena kita masih hanya istilahnya hanya setengah data yang benar-benar diprediksi secara benar. Nah, berikut dalam confusion matrix-nya yaitu kita dapat memprediksi bahwa eh, orang normal yang memang normal itu seperti itu. Jadi seperti di Parkinson-nya juga. Nah, di Parkinson-nya kita berhasil mendeteksi 7. Nah, kita berhasil mendeteksi 7 akan tetapi eh, masih ada data yang salah yaitu yang tidak terdeteksi. Nah, oke, next. Kemudian di model SVM ketika kita tambahkan dengan machine learning smooth, ternyata tidak ada perubahan dari segi akurasi ataupun hasil yang didapatkan, yaitu akurasinya masih sebesar 0,53%. Ya. Kemudian untuk kode yang ketiga, kita coba untuk menambahkan grid search CV. Nah, di sini berhasil didapatkan akurasi yang lebih baik, yaitu sebesar 0,65, di mana kita berhasil yang tadinya mendeteksi 7 orang dengan penyakit Parkinson, kita sudah berhasil mendeteksi 8 dari 11 pasien yang terkena penyakit Parkinson. Oke, next. Sehingga dari metode-metode yang telah kami gunakan, itu didapatkan bahwa metode SVM itu akurasi sebesar 53%, kemudian SVM plus smooth itu juga 53%, dan SVM plus grid search CV yaitu sebesar 65%. Oke, next. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya metode SVM plus mode dan SVM plus grid search CV memiliki akurasi yang berbeda, dengan akurasi terbaik pada metode grid search CV dengan nilai sebesar 65%. Nah, kemudian kesalahan klasifikasi tetap tinggi meskipun ada perbaikan dari penggunaan smooth seperti yang ditunjukkan pada kode 1 dan 2, di mana tidak ada perbedaan di akurasi yang didapatkan. Nah, kemudian untuk saran lebih lanjutnya, bisa menambahkan fitur lain selain 5 fitur yang telah kami gunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan. Kemudian kita juga bisa untuk menggunakan metode machine learning yang lain agar nantinya hasil nilai akurasi yang didapatkan itu lebih maksimal. Nah, selain itu juga mungkin juga bisa mencoba untuk melatih dataset yang lain sehingga data latihnya akan semakin kaya dan prediksinya akan semakin akurat. Oke, saya kembalikan ke Umam. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.